Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Berbeda dengan video sebelumnya, kalau yang ini kedua-duanya merupakan pertidaksamaan kuadrat. Sedangkan untuk video pada pembelajaran sebelumnya itu yang pertama adalah pertidaksamaan linier, sedangkan yang kedua barulah persamaan atau ketidaksamaan kuadrat. Nah, kalau untuk sekarang kedua-duanya adalah kuadrat. Nah, langsung saja kita pelajari pembahasannya. Nah, di sini sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel merupakan gabungan dari pertidaksamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua variabel. Nah, bentuk umum sistem pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, jadi bentuk umumnya adalah Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini merupakan pertidaksamaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, Y bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini merupakan bentuk umum untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, dengan A, B, C, P, Q, R ini merupakan bilangan real. Nah, sedangkan untuk tanda bintang di sini, baik pada pertidaksamaan yang pertama maupun pada pertidaksamaan yang kedua, bisa diganti dengan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Nah, langsung saja kita pelajari ya. Untuk berikutnya ini adalah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat. Nah, sistem pertidaksamaan kuadrat dapat diselesaikan seperti penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat pada materi sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Tentukan daerah perhimpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, Y lebih kecil atau sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, untuk yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama, kita harus menggambar masing-masing pertidaksamaan. Nah, ingat, untuk menggambar suatu persamaan atau pertidaksamaan, maka langkah yang pertama kita harus mengubah terlebih dahulu pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Nah, agar bisa kita tentukan titik koordinatnya. Jadi kita ganti, atau kita ubah terlebih dahulu Y lebih kecil atau sama dengan X kuadrat dikurang 1 menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, kemudian untuk yang pertama adalah titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, jadi di sini untuk yang pertama kita ganti dulu ya. Dari yang sebelumnya tadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 1, kita ganti menjadi X kuadrat dikurang 1 sama dengan Y. Nah, dari Y sebelumnya posisinya sebelah kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan untuk X kuadrat dikurang 1 di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, kalau dia sama-sama berpindah seperti ini, maka tidak ada perubahan dari tandanya ya. Nah, dia tetap sama, Y-nya tetap menjadi positif, dan X kuadrat dikurang 1-nya juga tetap sama seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Karena di sini Y-nya adalah 0 ya, jadi Y di sini kita ganti dengan 0. Nah, jadi untuk X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu di coretannya. Nah, menentukan faktor dari persamaan 1. Nah, di sini X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, lihat kita bisa lihat di sini ya. Untuk X-nya, variabel X-nya tidak ada ya. Berarti di sini untuk X-nya itu adalah 0. Nah, maka di sini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0, tapi ketika dikalikan hasilnya adalah min 1. Karena di sini hasil kalian ada di sini konstantanya adalah min 1 ya. Nah, di sini ada min 1, maka ketika dikalikan hasilnya adalah min 1. Maka di sini bisa kita tentukan untuk dua bilangan yang hasil kalinya adalah min 1 itu apa saja. Nah, untuk yang hasil kalinya adalah min 1 itu adalah 1 dikali min 1 dan min 1 dikali 1. Maka di sini kita buatlah untuk yang pertama tadi adalah X kuadrat ya. Maka di sini X dikali X, kemudian 1 kita buat di sini ditambah 1, kemudian dikurang 1 karena ini adalah min 1 ya, maka kita buat di sini dikurang 1. Nah, maka coba kita kalikan X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat, kemudian 1 dikali X hasilnya adalah X, kemudian X dikali min 1 hasilnya adalah min X,
dan 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Nah, maka ini bisa kita operasikan. X kuadrat, ini tidak ada kawannya ya, maka langsung kita tulis di sini. Kemudian X dikurang X hasilnya adalah 0, kemudian min 1 kita turunkan. Nah, ini apakah sesuai dengan persamaannya? Nah, di sini persamaannya adalah X kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti benar ya, maka di sini X kuadrat dikurang 1 ini adalah benar. Nah, kemudian coba kita cek lagi untuk min 1 dan 1. Nah, berarti X dikurang 1, karena ini min 1 duluan ya, X dikurang 1, kemudian untuk yang kedua, X ditambah 1, karena satunya ini adalah positif. Nah, maka di sini bisa kita operasikan X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat, kemudian min 1 kali X, hasilnya adalah min X, kemudian X dikali positif 1, hasilnya adalah X, dan min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1. Maka ini bisa kita cari hasilnya X kuadrat, langsung kita turunkan, min X ditambah X hasilnya adalah 0, maka tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian untuk min 1, langsung kita turunkan. Nah, ini juga benar ya, X kuadrat dikurang 1. Nah, ini juga benar. Maka kalau bentuknya seperti ini, sama-sama benar, maka kita bisa bebas memilih antara yang ini dulu, yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, untuk yang sekarang kita gunakan adalah yang atas ya, X tambah 1 dan X kurang 1. Nah, maka di sini kita buatlah X tambah 1 dikali dengan X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Karena 1 posisi sebelah kiri bernilai positif, maka ketika pindah ke kanan nilainya adalah negatif. Maka di sini X sama dengan min 1. Kemudian untuk yang ini, X kurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapatlah nilai X-nya adalah positif 1, karena ketika posisinya di sebelah kiri, nilainya adalah negatif, maka ketika kita pindahkan ke sebelah kanan, nilainya adalah positif. Sehingga di sini bisa kita dapatkan dua koordinat. Yang pertama, titik koordinatnya adalah min 1,0, karena ingat ya, untuk X-nya adalah min 1 dan Y-nya tadi adalah 0. Nah, min 1,0, sedangkan untuk titik koordinat yang kedua di sini adalah positif 1. Nah, maka kita buatlah di sini titik koordinat yang kedua 1,0. Nah, kemudian kita harus melakukan pencarian lagi untuk titik potong sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Nah, kalau istilahnya tadi adalah titik potong sumbu X, nah ini titik potong sumbu X ya, maka Y sama dengan 0. Nah, kalau sekarang titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita buat dulu ya persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Maka Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi 0 kuadrat dikurang 1. Nah, 0 kuadrat hasilnya itu adalah 0, sehingga 0 kurang 1 sama dengan min 1. Jadi titik koordinatnya adalah 0, X-nya adalah 0 tadi ya, 0, kemudian koma min 1. Berarti grafiknya memotong Y di min 1. Nah, kemudian untuk titik ujinya, untuk menentukan daerah arsirannya. Nah, titik uji 0,0 untuk pertidaksamaan 1. Nah, pertidaksamaannya tadi adalah Y lebih kecil atau sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, untuk X dan Y kita ganti nilainya menjadi 0. Nah, maka di sini Y kita ganti dengan 0, maka menjadi 0 lebih kecil atau sama dengan X-nya juga kita ganti dengan 0, sehingga dia kita tulis 0 kuadrat dikurang 1. Nah, maka di sini untuk 0 kuadrat nilainya adalah 0, sehingga kita tulis 0 lebih kecil atau sama dengan 0 dikurang 1. Nah, 0 ini dikurang 1 hasilnya adalah min 1, sehingga 0 lebih kecil atau sama dengan min 1 itu adalah pernyataan yang salah, karena 0 ini lebih besar dari min 1, maka kita baca di sini salah ya. Nah, pernyataan ini salah, dan ini berarti daerah yang membuat titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaiannya berada di luar grafik. Y lebih kecil atau sama dengan X kuadrat dikurang 1. Karena ini tadi kan untuk 0,0 dia bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang ada di luar grafik ini ya. Nah, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, tadi ingat ya, untuk menulis atau menggambarkan satu grafik, di sini bisa kita lihat untuk titik koordinatnya yang pertama tadi adalah min 1,0 dan 1,0. Maka di sini kita tandai terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah grafik. Min 1 berarti di sini kita tandainya titik, kemudian min 1,0 dan 1,0. Ingat ya, X-nya berarti min 1 dan 1. Nah, kemudian ketika dia memotong sumbu Y, dia titik koordinatnya adalah 0, min 1. Maka kita buatlah tanda lagi di sini min 1. Berarti dia memotong
di min 1. Nah, maka dia menghadap ke atas di sini. Maka kita tarik ya dari atas, kita tarik. Nah, sehingga dia memotong Y di min 1 sini. Nah, kemudian dia melewat lagi atau memotong lagi sumbu X di positif 1. Sehingga bentuknya seperti ini ya, melewati min 1 dan 1. Kemudian memotong sumbu Y di min 1 ini ya. Ini berdasarkan titik koordinat yang sudah kita dapatkan. Kemudian berikutnya, kita harus menentukan lagi persamaan yang kedua. Nah, menentukan titik koordinat dari pertidaksamaan yang kedua dengan cara mengubah pertidaksamaan menjadi suatu persamaan. Nah, di sini kita ubah pertidaksamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Kemudian kita ubah lagi posisinya. Dari Y yang posisinya di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan Y. Kemudian, untuk yang pertama, kita tentukan dulu titik koordinatnya dengan memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0, karena Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, di sini bisa kita buat lagi atau kita tentukan lagi faktornya di coretan ya. Nah, di sini untuk X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0, ini berarti ketika dijumlahkan hasilnya adalah 6, tapi ketika dikalikan hasilnya adalah 5 ini ya. Nah, untuk dua bilangan yang hasil kalinya adalah 5, apa saja? 1 kali 5, ya, ingat 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Dan 5 kali 1 juga hasilnya adalah 5. Maka, di sini bisa kita buat faktornya. Untuk yang pertama, di sini adalah X kuadrat ya. Maka kita buat dulu X, kemudian dibuat sampingnya ini juga X. Nah, kemudian di sini kita gunakan untuk yang pertama 1 dan 5. Berarti kita di sini positif 1 dan positif 5 ditambah 1 dan ditambah 5 ya. Nah, kemudian kita kalikan X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian 1 dikali X hasilnya adalah X. Terus X dikali 5 hasilnya adalah 5X. Dan yang terakhir 1 dikali 5 hasilnya adalah positif 5. Nah, kemudian berikutnya X kuadrat langsung kita tulis lagi. Dan X ditambah 5X hasilnya adalah 6X. Dan yang terakhir 5 ini langsung kita turunkan. Dan ini apakah sesuai dengan persamaan yang ingin kita tentukan? Nah, ini X kuadrat tambah 6X tambah 5. X kuadrat tambah 6X tambah 5. Nah, ini benar ya, maka kita buat di sini benar. Kemudian selanjutnya, ini adalah untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini coba kita tes lagi. 5 dan 1, berarti positif 5 dan positif 1. Maka di sini kita buatlah X dikali X. Kemudian ditambah 5 ditambah 1. Sehingga X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian 5 kali X hasilnya adalah 5X. X dikali 1 sama dengan X. Dan yang terakhir 5 dikali 1 hasilnya 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Nah, ini ya, 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Nah, maka di sini kita tulis lagi X kuadrat, kemudian 5X ditambah X hasilnya adalah 6X. Dan yang terakhir di sini 5 langsung kita turunkan. Dan ini apakah sama dengan persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 6X tambah 5, ini juga X kuadrat tambah 6X tambah 5, maka ini kita buatlah pernyataan bahwa pernyataan ini atau faktornya ini adalah benar. Maka kita bisa pilih salah satu di antara dua ini. Boleh positif satunya duluan, boleh juga positif 5-nya duluan. Nah, untuk yang sekarang kita cari atau kita tulis X tambah 1 dikali dengan X ditambah 5 ini ya. Maka kita tulis di sini X tambah 1 dikali dengan X tambah 5. Nah, ini untuk X tambah 1 sama dengan 0, maka untuk X sama dengan 1, untuk X tambah 1 sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan min 1. Karena ketika posisinya di sebelah kiri adalah positif, maka pindah ke sebelah kanan hasilnya adalah negatif. Nah, itu pun juga dengan X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5. Karena posisi sebelah kiri adalah positif 5, maka pindah ke kanan hasilnya menjadi negatif 5. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan titik koordinatnya adalah min 1,0. Ini adalah min 1 ya. Karena Y-nya adalah 0, maka kita buatlah di sini min 1,0 dan yang kedua min 5,0. Nah, oke, baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk penjelasan berikutnya silakan kalian simak video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.